Om Swastiastu. Selamat datang. Perkenalkan, saya Pandima Mahingit Pramadewi dengan NIM 22291011025, kelas E, mahasiswi program studi ilmu komputer, program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi terkait analisis algoritma rekursif untuk kasus The Collatz Conjecture guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Bahasan yang pertama yaitu terkait algoritma rekursif, di mana definisi rekursi adalah konsep dalam pemrograman di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Algoritma rekursif memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, dan solusi untuk masalah asli ditemukan dengan menggabungkan solusi dari submasalah-submasalah tersebut. Prinsip dasar algoritma rekursif ada dua bagian. Yang pertama adalah kasus dasar atau base case. Setiap algoritma rekursif membutuhkan kasus dasar, yaitu kondisi di mana rekursi berhenti dan nilai dikembalikan tanpa melakukan pemanggilan rekursif lebih lanjut. Bagian yang kedua adalah langkah rekursif atau recursive case. Langkah rekursif adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dengan memanggil fungsinya sendiri. Terdapat berbagai kasus yang dapat diselesaikan dengan penerapan algoritma rekursif. Yang umum antara lain adalah faktorial dan deret Fibonacci. Dan yang akan dibahas dalam video ini adalah The Collatz Conjecture, yaitu dikenal juga dengan masalah 3n plus 1, merupakan masalah yang terkenal dan belum terpecahkan dalam matematika yang melibatkan aturan sederhana untuk suatu bilangan bulat positif. Lebih lanjut terkait The Collatz Conjecture, di mana konjektur ini diajukan oleh matematikawan Jerman bernama Lothar Collatz pada tahun 1937. Konjektur ini menyatakan bahwa tanpa memandang nilai awal n, urutan bilangan yang dihasilkan oleh proses ini akan selalu akhirnya mencapai nilai 1. Setelah mencapai nilai 1, urutan akan memasuki suatu pola ulang, yaitu 421, 421, dan seterusnya, berlanjut tanpa akhir. Meskipun terlihat sederhana, konjektur Collatz tetap menjadi masalah terbuka dalam matematika. Hingga saat ini, belum ada yang dapat membuktikan atau membantah konjektur ini untuk semua bilangan bulat positif, meskipun konjektur ini telah diuji hingga 2⁻⁶. Adapun algoritma dari The Collatz Conjecture dimulai dengan suatu bilangan bulat positif n sebagai parameter input. Selama n tidak sama dengan 1, maka akan diulangi pengecekan. Jika n genap, maka n dibagi 2. Jika n ganjil, maka 3n plus 1. Jika algoritma The Collatz Conjecture tersebut dibuat dalam bentuk pseudocode dengan menerapkan algoritma rekursif, maka akan menjadi seperti ini. Prosedur ini bernama prosedur Collatz dengan parameter input berupa n bilangan integer atau bilangan bulat. Kemudian untuk base case-nya dilakukan pengecekan atau kondisional untuk mengecek apakah n sama dengan 1 sebagai base case. Ketika n sama dengan 1, maka yang di-print hanya 1 tanpa memanggil secara rekursif nama fungsinya kembali. Untuk rekursif case-nya, dilakukan pengecekan if n mod 2 sama dengan 0, atau pengecekan apakah n bilangan bulat. Jika iya, maka akan dilakukan pemanggilan prosedur Collatz dengan input n per 2. Jika tidak atau else, atau n adalah bilangan ganjil, maka akan dilakukan pemanggilan fungsi kembali atau rekursi dengan input atau parameter 3n plus 1. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan contoh hasil eksekusi beberapa nilai n yang berbeda untuk algoritma rekursif The Collatz Conjecture. Misalkan untuk n sama dengan 1 yang merupakan base case-nya, maka akan terjadi rekursi sebanyak 0 kali. Tidak ada rekursi sama sekali karena langsung dicetak print 1. Kemudian, jika n sama dengan 2,
akan dilakukan pengecekan. Karena 2 adalah bilangan genap, maka akan dilakukan pemanggilan collect 1. Kemudian masuk ke base case, dicetak 1, selesai. Untuk N sama dengan 3 misalnya, karena 3 adalah bilangan ganjil, maka akan dilakukan operasi 3N plus 1, menghasilkan nilai 10, kemudian karena 10 genap, maka akan dilakukan operasi pembagian dengan 2, hasilnya 5, karena 5 ganjil, 3N plus 1 lagi dihasilkan 16, demikian seterusnya hingga diperoleh angka 1 atau base case-nya terpenuhi. Sehingga operasi rekursifnya berhenti. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa untuk jumlah N yang berbeda, maka banyak rekursinya juga berbeda dan tidak memiliki pola tertentu karena memang kasus ini merupakan masih kasus terbuka dalam matematika. Misalkan di sini untuk N sama dengan 7, banyak rekursinya adalah 16, kemudian untuk N sama dengan 8, beda satu angka saja, banyak rekursinya menjadi hanya 3. Kemudian untuk analisis kompleksitas waktu algoritma rekursif Decollets konjektur, yang pertama adalah bagian parameternya, di mana algoritma ini membutuhkan parameter berupa sebuah bilangan bulat positif n yang menjadi titik awal dari urutan Collatz. Kemudian untuk basic operation-nya atau operasi dasar dalam algoritma ini adalah pemanggilan rekursif Collatz. Selain itu terdapat operasi aritmatika sederhana dan pernyataan kondisional. Namun operasi pemanggilan rekursiflah yang merupakan operasi dasar dalam kasus ini. Base case-nya atau kasus terbaik terjadi ketika nilai awal n adalah 1. Pada kasus ini hanya satu pernyataan yaitu print 1 yang dieksekusi dan tidak ada pemanggilan rekursif. Kompleksitas waktu terbaiknya adalah big O1. Untuk worst case atau kasus terburuk terjadi ketika urutan Collatz memerlukan langkah maksimum untuk mencapai nilai 1. Kompleksitas waktu pada kasus terburuk tergantung pada nilai input n dan jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai 1. Sulit untuk menentukan kompleksitas waktu secara pasti pada sifat konjektur Collatz. Kemudian untuk average case-nya, kompleksitas waktu rata-rata sulit juga ditentukan secara pasti karena bergantung pada distribusi nilai awal n dan seberapa cepat mereka mencapai 1 secara rata-rata. Konjektur Collatz sendiri merupakan masalah terbuka dalam matematika dan tidak ada kompleksitas waktu rata-rata yang diketahui. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penerapan algoritma rekursif dalam kasus Decollets konjektur, di mana kelebihannya adalah implementasi yang sederhana dan mudah dimengerti atau memberikan kesan elegan. Kemudian kekurangannya, rekursi dapat menyebabkan overhead dan konsumsi memori yang tinggi, terutama untuk nilai n yang besar. Dan adanya kemungkinan pembentukan banyak panggilan rekursif. Nah, perlu diketahui bahwa untuk kasus yang sederhana seperti Decollets konjektur, memang disarankan untuk menggunakan algoritma non-rekursif dibandingkan dengan algoritma rekursif untuk menghindari kekurangan berupa overhead tersebut dan kemungkinan banyaknya pemanggilan rekursif. Baik, demikianlah yang saya sampaikan terkait dengan materi analisis algoritma rekursif untuk kasus Decollets konjektur. Terima kasih sudah menyimak. Om Santi 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 Om.